Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, barakallahu fikum, bapak-bapak, sahabat semua, semoga Allah Ta'ala berkahi hari-hari kita dalam ilmu, amal, dakwah dan sabar di atasnya. Semoga Allah Ta'ala hidupkan kita di atas iman, amal saleh dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta Allah Ta'ala wafatkan kita di atas petunjuknya, petunjuk Nabinya, dan semoga hidup yang hanya sekali ini berakhir dengan kebahagiaan di hari akhirat kelak, surga Allah Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Dan mulai malam ini, alhamdulillah, malam Senin malam Selasa ya, kita memulai kajian kitab ya, As-Sunnah insyaallah Ta'ala. Malam ini berarti malam yang ke-28 atau malam ke berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Ya, bulan Arabnya? Hah? 2 Rajab ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 23. Oh iya. Tanggal 23. Tanggal 23 ya sekarang. Oh, ini entah kemana-mana tanggalnya nih. Ya, tanggal 2 Rajab malam ini. Tanggal 2 Rajab 1444 Hijriyah, 23 Januari 2023. Jadi tanggal 23 01 2023. Jadi kita memulai membaca kitab insyaallah Ta'ala, kitab As-Sunnah ya, karya Al-Imam Abi Bakar Ibnu Abi Asim rahimahullahu ta'ala. Dan ini di antara kitab terdahulu, kitab yang masuk dalam kategori yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam generasi terbaik umat ini. Maka pada kesempatan ini secara singkat dan pertemuan kita tidak lama dulu, apa sih urgennya atau apa yang melatar belakangi kitab ini kok yang kita baca? Ya, sebenarnya ke depannya saya berharap di tempat-tempat yang di jalan raya ini saya pengen membahas salah satu, membuka kitab Al-Um karya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tapi kita cari tempatnya dulu. Dan ini kitab ini salah satunya, kitab As-Sunnah. Kenapa? Karena nama dari awal, nama musalla ini, kemudian tempat ini kan Tahfiz Center As-Sunnah. Ini dia, Tahfiz Center As-Sunnah. Jadi saya berpikir kitab apa yang harus dibacakan? Udah, kitab As-Sunnah saja. Kitab As-Sunnah karya Abu Bakar Ahmad ibn
Umar ibn Abi Asim rahimahullahu taala. Jadi nama tempatnya musola dan programnya Tahfiz As-Sunnah, Tahfiz Center As-Sunnah. Kemudian nama kitab yang dibahas juga kitab As-Sunnah. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan As-Sunnah di sini. Dan itu yang melatar belakanginya. Ini kronologinya ya. Dan juga karena pentingnya kitab ini, urgennya kitab yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Kitab ini adalah kitab yang ditulis pada kurun-kurun terbaik, karena Al-Imam ini rahimahullah ta'ala, nanti kita akan baca biografinya, hidup pada abad ketiga Hijriyah. Nabi SAW menyebutkan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Satu kurun, kemudian satu kurun lagi setelahnya, kemudian satu kurun lagi setelahnya. Ada 3 generasi. Para ulama menjelaskan apa makna kurun di sini. Ada yang mengatakan 100 tahun, dan ini yang masyhur ya, 100 tahun. Berarti ada sekitar 300 tahun. Walaupun ada yang lain mengatakan bahwa satu kurun itu kisaran umur umat Muhammad lah. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60, antara 60 sampai 70 tahun. Tapi para ulama yang lain juga menyebutkan bahwa satu kurun itu adalah sekitar 100 tahun. Dan Al-Imam rahimahullahu taala Abu Bakar Ahmad ibn Abi Asim ini ya, beliau hidup di abad yang ketiga Hijriyah. Maka untuk itulah penting kita agar kita hidup di akhir zaman ini, akidah kita jangan akidah-akidah yang baru-baru. Alaika bi athari man salaf, kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Alaika bi athari man salaf wa in rafadukan nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Berpegang teguhlah kalian dengan prinsip generasi terdahulu. Siapa generasi terdahulu? Para sahabat, kemudian murid-murid sahabat yang disebut dengan tabi'in, dan murid-murid tabi'in disebut dengan tabi'ut tabi'in. Wa in rafadokan nas, sekalipun manusia mencelamu, sekalipun manusia menghardikmu, sekalipun manusia mungkin memusuhimu, sabar. Sabar. Wa iyyaka wa ara'ir rijal, dan jauhi perkara-perkara yang baru, pendapat-pendapat yang baru, prinsip-prinsip yang baru. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, sekalipun mereka menghiasinya dengan perkataan yang indah. Mungkin banyak pengikutnya, mungkin indah dipandang, banyak pula duit dan uangnya. Ya, kadang aliran-aliran sesat itu kan diiming-iming dengan uang dan lain-lain sebagainya. Maka inilah dalam rangka berpegang teguh mencari akidah yang sahihah, inilah kita ya, agar disebut tentang ya keyakinan, tentu kita betul-betul keyakinan kita ini kuat. Maka di antara makna akidah adalah ar-rabtu bil quwwah, mengikat dengan kuat. Kalau disebut tentang ikatan, maka talinya harus kuat, tempat bergantung talinya juga harus kuat. Maka akidah yang harus kita pelajari itu maraji'nya, referensinya, sumber sandarannya, ya, sumber pengambilannya harus kokoh pula. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kitab sunnah ini disebut as-sunnah. Apa maksudnya? Kira-kira apa maksudnya? Yang terbayang kalau sebut as-sunnah itu apa? Nah, kalau as-sunnah di kalangan para fuqaha itu maknanya mustahab. Apa itu? Dianjurkan, tidak wajib. Tidak wajib. Kalau as-sunnah di kalangan para ulama al-hadis maknanya apa? Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang disandarkan kepada Nabi itu hadis berupa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian takrirnya Nabi, ketetapan Nabi. Tapi ketika sunnah disebut oleh ulama-ulama ahli akidah, maka maknanya apa? Maknanya akidah. Akidah atau usuluddin, prinsip agama. Prinsip din, prinsip agama. Dan berarti ini as-sunnah di sini adalah prinsip-prinsip agama. Dan di zaman-zaman dahulu, di zaman generasi ya terbaik umat ini, itu banyak kitab yang ditulis tentang as-sunnah dan isinya adalah prinsip-prinsip atau pokok-pokok dasar akidah seperti Usulus Sunnah karya Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Usulus sunnati indana. Itu usul sunnah di kalangan ahlu sunnah. Prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip agama. Termasuk juga Syarhus Sunnah karya Al-Imamul Barbahari yang sore besok kita pelajari di pondok. Nah, itu adalah penjelasan akidah, prinsip din, prinsip-prinsip agama. Ya, Syarhus Sunnah. Karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Dan juga ada kitab apa lagi yang bunyinya As-Sunnah, Syarhus Sunnah, Usulus Sunnah. Ini As-Sunnah, As-Sunnah. Baik, ini Sunnah karya Imam Ibnu Abi Asim rahimahullahu ta'ala. Berarti maksudnya apa? Adalah pokok-pokok akidah. Al-Imam Al-Muzani, Imam Al-Barbahari ya, yang kita pelajari di Markis bukan Al-Muzani tapi Al-Imam Al-Barbahari. Karena Syarhus Sunnah itu ada dua. Ada Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari dan ada Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani adalah muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini Al-Barbahari rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam as-sunnahnya, i'lam anna sunnata hiyal islam wal islamu huwa sunnah. Ketahuilah bahwa sunnah adalah al-islam dan Islam adalah sunnah. Berarti sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Dan Nabi SAW tinggalkan, bukan Nabi tak tinggalkan emas, permata, intan, berlian, pangkat, jabatan, tidak. Tapi yang Nabi tinggalkan adalah Quran dan sunnahnya. Taib. Berarti as-sunnah di sini adalah prinsip pokok agama, akidah. Taib. Ikhwati fillah. Maka disinilah sebenarnya saya bahagia sekali ya dengan Allah memberikan kita petunjuk ya. Dari perjalanan-perjalanan dalam talabul ilmi, kenal dengan ulama-ulama yang mengajarkan kitab-kitab yang seperti ini. Ini diantara kitab yang ada periwayatannya dalam masalah akidah, sehingga betul-betul yakin kita bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sehingga betul-betul yakin, oh ternyata Nabi begini mengajarkan, oh begini. Baik. Sekarang kita ingin menyampaikan biografi Al-Imam Abi Bakar Ahmad ini, Ibnu Abi Asim ini, ya. Karena min barakatil ilmi ay yusnadal ilmu ila ahlihi, di antara bentuk keberkahan ilmu disandarkan ilmu itu kepada ahlinya, kepada pemilik ilmu itu siapa. Maka nanti kalau cerita keyakinan Ahlussunnah menurut Al-Imam Ibnu Abi Asim, ya, Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah, jadi sandarannya kuat, kokoh. Dan para imam itu kan ya, mereka menyuruh kita untuk bersandar terus dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Abu Bakar Ahmad, kunyahnya Abu Bakar. Abu Bakar. Seperti kunyahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang pertama. Kunyah ini apa? Pakai abu. Abu itu bukan abu-abu. Bukan abu-abu.
Tapi kalau di tempat kita ada juga Abu. Ah, ya, Abu juga, tapi bukan nama asli dia tuh Abu. Ya, banyak lah. Ya, Abu ya. Tapi nama asli dia, kalau orang Arab itu Abu dia itu adalah Abu Bakar. Ya. Nama anak dia Bakar. Atau Bakar ini adalah seperti Abu Bakar sahabat Nabi itu, Aisyah radhiyallahu taala an. Jadi dia ini memiliki anak istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perawat. Jadi itulah kunyahnya. Itu kunyah itu Abu, misalkan nama anak saya Fatih, Abu Fatih lah saya. Ada juga dalam bahasa kita sebenarnya Abu nih. Ada datuk saya dulu, kakek kami dulu, nama anak dia Sabar. Nenek kami itu manggil ayah Sabar katanya. Itu Abu tuh, Abu Sabar. Cuman dibahasakannya dalam bahasa Indonesia, ayah Sabar katanya. Tepatlah tuh. Ada enggak yang dengar-dengar seperti itu? Ayah siapa? Enggak mau dia, enggak nyebut nama laki dia tak mau. Segan dia. Disebut nama anak dia, ayah si fulan. Begitulah. Ini namanya dalam bahasa Arab disebut dengan kunyah. Kunyah. Cuman kan permasalahannya dalam bahasa Indonesia ini kalau disebut abu-abu, orang sebutkan bapak Abu katanya. Padahal Abu itu bapak juga artinya. Jadi kalau disebut nanti pakai abu-abu semua, itu bingung. Masyarakat kita jadi bingung dia. Maka untuk itu, mana yang elok? Kalau zaman ini nih, tengok kondisi masyarakat lah. Kalau hidup di komunitas orang yang mungkin dah paham ilmunya ya silahkan. Tapi di orang yang tidak paham ilmunya, mungkin masyhurkanlah nama kita. Kalau pakai juga Firdaus Abu Fatih, ya gitulah dia. Ilham Abu Hafiz, ini dia. Jadi ayah si fulan. Baik. Ini tentang ini. Tapi ini faedah yang mungkin saya sudah sering juga menyampaikannya. Mana yang lebih utama, memanggil orang dengan Abu tadi, kunyah tadi, atau nama aslinya? Terjadi khilaf nampaknya, namun Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala menyebutkan itu tergantung mana yang dia suka. Di antara amalan yang paling mulia itu adalah idkhalus surur fi qalbi akhikal mu'min. Memasukkan kegembiraan kepada hati saudara muslim atau mukmin. Ya. Mana yang dia suka. Tapi kalau nama dia misalkan Ma'dud bin Tongkai bin Qoyab bin Kilab, bin apa lagi? Masa Kilab ya? Segan dia. Nama dia mungkin lainlah didengar oleh telinga orang. Maka dia lebih senang dengan nama asli, nama kunyah dia. Panggillah dia nama dia yang lebih senang itu. Itulah yang paling utama amalannya itu. Baik. Tapi kalau udah nama, udah jelas. Kalau ditanya siapa namamu, nanti bilanglah nama kita. Tapi ada juga yang berprinsip siapa nama, disebut nama dia. Jangan ganti-ganti nama saya nih, bapak saya kambing 2 ekor dulu katanya. Jadi mantap pula tuh. Jadi kalau nama kita tidak bermasalah, tak usah ganti-ganti. Itu terkait dengan nama. Baik, Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Dhahhak, ya, bin Makhlad bin Dhahhak Asy-Syaibani An-Nabil, lebih masyhur dengan nama Ibnu Abi Asim. Ibnu apa artinya? Anak. Abi, ayah, Asim. Berarti ayah dia ni dikenal dengan apa? Abu Asim. Berarti ada anak ayah dia ni nama Asim. Begitulah. Ikhwati billah, barakallahu fikum. Di yang kitab yang saya kasih tadi itu ada juga biografi disebutkan. Ya, di sini. Unduhan tadi.
Bentar, nggak jumpa dia lagi. Bentar. Saya Basim Al-Jawabirah tadi. Di situ ada biografinya juga. Ya. Alhamdulillah. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala halaman berapa? Biografi beliau. Enggak, yang di kitab tadi. Ya. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Beliau dilahirkan pada tahun 206 Hijriyah. 206 Hijriyah. Dan nanti wafatnya itu di kulit kitab itu ada. Itu wafatnya nanti pada tahun 287. 287. Berarti umur dia ada berapa? 87 kurang 6. 81 tahun umurnya. Baik. Jadi beliau ini tak tanggung-tanggung. Ternyata Syekh Al-Imam ini tumbuh di tengah-tengah keluarga yang luar biasa. Di lingkungan yang lekat dengan ilmu, terutama ilmu hadis. Beliau adalah ahli hadis. Ayahnya juga ahli hadis. Bayangkan itu. Kakeknya juga ahli hadis. Kakek dari jalur ibunya juga Makhlad ibn Dhahak adalah seorang ulama ahli hadis. Dan tak tanggung-tanggung ahli hadis besar dan guru dari para imam. Di antara murid kakeknya Al-Imam Al-Bukhari. Guru murid kakek dia ni Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad ibn Hanbal, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Abdul ibn Humaid dan lain-lainnya. Adapun kakek dari jalur itu dari jalur ayahnya tadi, dari ayahnya itu. Kakek dari jalur ayah dia ini guru Imam Bukhari. Kakek dari jalur ibu dia ni adalah seorang penghafal hadis dan ahli hadis bernama Abu Salamah ibn Musa Ismail At-Tabuzaki. Beliau juga termasuk ahli hadis besar di masanya. Adapun ayahnya itu Ad-Dhahak ibn Makhlad adalah seorang ahli hadis. Riwayat hadisnya tercantum dalam Sunan Ibnu Majah. Dan beliau adalah seorang yang thiqah, terpercaya sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam At-Taqribut Tahdhib. Dan ayahnya ini menjadi hakim di kota Himas, meninggal saat menjabat sebagai hakim pada tahun 242 Hijriyah. Tumbuh, kalau orang menyebutkan buah tak jauh-jauh jatuh dari pohonnya, itu wajarlah. Maka wajar kalau dulu di Minangkabau, di sebagian tempat ya di Nusantara ini, kalau ada tuk buya, itu mak-mak di kampung tu, bapak-bapak, ayah-ayah, anak-anak gadis tu, buya nikahlah sama anak buyanya. Buya ditawari nikah, padahal buya lah do bini. Kalau ndak ada piti buya tu dah. Biarlah nyonya kami lagi belanjonya. Pokok lainnya yang paling penting dia dapat keturunan buya. Kan luar biasa. Kira-kira kalau dibuat itu awak cinta puak kira-kira. Ditawar lo saja friend kan. Ustaznya Pak, kau tak ada anaknya Pak kan. Dapat keturunan buya. Jadi
Maka untuk itu, nah ini perlu jadi perenungan juga. Maka mencari kalau ada nanti orang yang baik, kan dalam hadis itu, idza khatabakum, idza apa? Man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, atau kama qala. Apabila ada orang melamar anakmu, nyelamar anak awak, baik agamanya, baik pula perangai dia, akhlak dia, afazawwijuhu. Kalau ndak, fa illam takun fil ardi, fa illam takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau ndak akan terjadi fitnatun fil ardi, fitnah dan fasadun arid, kerusakan yang meluas. Udah. Baiklah. Pujian ulama kepada beliau ini tak tanggung-tanggung. Ulama memang dipuji oleh ulama lain pula. Dan begitulah pengakuan ya para ulama itu diakui oleh ulama-ulama yang lain. Abu Bakar bin Mardawi berkata, memuji beliau ni. Apa katanya? Beliau adalah seorang hafiz, penghafal hadis. Kalau sekarang di tempat kita ni orang yang digelari hafiz itu hafiz Quran, itu saking tak adanya orang hafal. Dan beliau ini digelari hafiz sebagaimana juga para ulama lain digelari dengan al-hafiz. Ya. Namun ada kisah yang menarik. Saya dapatkan bahwa beliau ini mulai belajar ilmu hadis itu usia muda lah. Dan ketika itu beliau ditanya oleh orang, kamu hafal hadis? Enggak. Anak Abi Asim tidak hafal hadis? Malu dia. Akhirnya dia belajar ilmu hadis. Malu dia. Akhirnya dia belajar ilmu hadis dan belajar ya, menguasai ya hadis-hadis ya, Masya Allah. Banyak meriwayatkan hadis, menyusun musnad dan kitab-kitabnya. Cuman memang kitab para ulama kita ni kadang ada yang hilang. Ada yang hilang. Tidak dijumpai di zaman kita. Namun dipuji oleh ulama-ulama lain. Dipelajari oleh ulama-ulama lain. Ulama-ulama ahli hadis yang lain. Kadang ada yang dapat separuh. Kadang ada yang hanya sedikit saja lagi. Termasuk juga Musnad Baqi bin Makhlad. Itu hilang itu. Lebih besar dari Musnadnya Imam Ahmad. Kumpulan hadis paling besar sekarang itu Musnadnya Imam Ahmad. Lebih besar lagi dari itu. Allahu Akbar. Kadang saya merenung. Kadang kalau kita renung-renung kan menetes air mata kita dengan karya mereka para ulama. Imam Malik pernah sebut begini. Ketika beliau nulis kitab Al-Muwatta. Imam banyak kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kumpulan hadis. Kata Imam Malik, maka lillahi fa huwa abqa. Sesuatu yang ditulis karena Allah itu dia akan lebih berkekalan. Maka selagi kita hidup, kita ikhlaskan niat kita. Mau buat amal, mau buat apa supaya kekal dia, maka ikhlaskan. Dan nanti dikekalkan Allah dari sisi amalan itu, dimanfaatkan orang, bertahannya, manfaatnya, pahalanya juga dikekalkan Allah. Tapi kadang kalau saya tengok riwayat para ulama ni, termenung saya. Rasanya tidak sanggup lidah kita mengucapkan para ulama kita itu tidak ikhlas. Tapi kitab mereka hilang. Kitab mereka hilang. Kitab mereka tidak ada lagi. Kitab Baqi bin Makhlad itu, ya sebenarnya para pencari ilmu hadis itu mencari-cari, berharap ya manuskrip kitab itu masih didapatkan. Ya, seperti saya Amin Bukhabzah ya. Itu ada seseorang ya dia
punya suami, punya manuskrip kitab. Jadi meninggal, seingat saya demikian. Dia dah nak butuh lagi jumpa oleh Syekh ini. Itu ternyata di antara kitab yang tersisa dari kitab-kitab ulama terdahulu. Seingat saya kitab Baqi bin Makhlad ini. Tapi musnadnya Baqi bin Makhlad ini juga tak jumpa, tak ketemu. Tadi mana dia tempatnya? Mungkin boleh jadi dicuri, atau boleh jadi mungkin entah di mana-mana. Karena manuskrip kalau di tempat kita ya tak ada. Tapi di negeri-negeri para ulama, kan ulama ahli hadis itu dulu di antara terkenal tempat ahli hadis itu di mana? Di mana itu? Di Irak, di Baghdad, di Khurasan, bahkan di India, ya, di benua Hindustan. Mungkinlah di tempat-tempat itu masih ada yang menyimpan. Bayangkan, di antara para ulama ada yang menyimpan, kajian tadi pagi ya, dalam Sahih Bukhari, yang menyimpan 10 syarah Sahih Bukhari yang sama besarnya kualitasnya dengan yang hampir sama dengan Fathul Bari kualitasnya. Bayangkan itu. Baiklah. Jadi ini tidak bisa rasanya kita mengatakan bahwa mereka tidak ikhlas, tidak bisa. Kalau demikian ceritanya, kalau mereka ikhlas, kitab mereka juga hilang. Itu kan bagaimana kita gerangan dengan hari ini amalan kita yang kecil apa? Mungkin 3 tahun, 2 tahun atau berapa tahunnya hilang semua. Hilang semua. Dan ini sungguh sangat menakutkan. Tidak adanya amal jariah kita. Namun saya pikir lagi, mungkin ini ada hikmah yang besar. Boleh jadi Allah menginginkan sesuatu kebaikan untuk beliau. Kitabnya hilang, tapi ilmunya tak hilang, ada di dada-dada para muridnya. Dan mungkin yang boleh lagi, yang terkenal mungkin kitab-kitab muridnya. Namun itu adalah jasa-jasa guru yang kitabnya itu pada hilang. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Namun yang pasti, kita selagi hidup nih banyak ikhlas kepada Allah. Tata hati kita untuk apa? Ya, kita ini memang menata hati agar kita terus ikhlas karena Allah, agar dikekalkan Allah. Tapi kita juga perlu merenung dari perjalanan para ulama menulis kitab yang sedemikian luar biasa. Baik. Kemudian Imam Ibnu Abi Asim ini seorang yang zuhud. Beliau banyak menempuh perjalanan untuk menimba ilmu dan memiliki banyak karya. Banyak sebenarnya karya beliau ini. Ya. Sampai Al-Hafidh Al-Zahabi itu menyebutkan beliau ini hafidhun kabirun imamun bari'un muttabi'un al-athar kathirut tasanif. Allahu Akbar. Hafidh kabir, imam besar, bahkan pengikut athar, dan beliau ini banyak karya tulisnya. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan beliau juga bukan hanya sekedar alim dalam ilmu hadis, tapi beliau seorang yang ulama ahlus sunnah dalam akidah dan manhaj. Dan beliau adalah seorang imam yang faqih, lagi wara'. Akidah beliau ini berakidah dengan akidahnya generasi terbaik umat ini, yang disebut dalam bahasa Arab dengan salafus salih. Bahkan beliau di antara orang-orang yang berani membantah penyimpangan orang-orang yang menyimpang, membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan membantah orang-orang yang menyelisihinya. Ini satu bukti bahwa kitab As-Sunnah ini adalah di antara bukti besar beliau berada di atas akidah yang sahihah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ini juga disebutkan di dalam ini, di dalam kitabnya yang ditahqiq oleh
Syekh Basim Al-Jawabirah ini disebutkan tentang bagaimana sikap beliau, bagaimana sejatinya beliau ini. Beliau menunjukkan di antara kekokohan dia dalam memegang prinsip la uhibbu an yahdura majlisi mubtadi'un wala ta'an wala la'an wala fahishun wala badhi'un wala munharif anis syafi'i wala an ashabil hadith. Ini dia. Jadi beliau tidak suka orang-orang yang mubtadi', orang-orang yang menyimpang, orang yang suka melaknat dan orang-orang yang keji menyimpang dari mazhab yang benar, dari akidah yang benar. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kekokohan beliau berpegang teguh dalam prinsip. Kemudian beliau diwafatkan di Asbahan pada 287 Hijriah, dan antum bayangkan jenazah beliau dihadiri oleh 200.000 orang pelayat. Sedikit atau banyak itu? Luar biasa. Ada yang berkendaraan, ada juga yang berjalan kaki. Kan menakjubkan itu. Artinya memang beliau ini diterima oleh penduduk bumi. Itu di antara bukti bahwa penduduk langit juga menerima beliau. Kadang-kadang kan di tempat kita orang banyak juga datang. Tapi kalau lebih banyak piti, kalau kaya kita banyak juga orang datang. Kalau tidak datang soal-sogan banyak jasa kawannya. Atau ada orang-orang yang pergi itu tapi kalau tidak pais orang tidak datang, aku mawa orangnya. Tapi kalau yang datang itu adalah para penuntut ilmu, yang datang itu adalah orang-orang yang baik, luar biasa. Baik, ini biografi beliau. Kemudian kitab ini memang penisbatan kitab ini kepada beliau itu betul. Jangan sampai keliru. Kitab ini kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan memang karyanya Al-Imam Ibnu Abi Asim rahimahullah taala. Jangan seperti kitab Fiqhul Akbar dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i, tapi sejatinya Imam Syafi'i bukanlah beliau yang menulis kitab itu. Itu dibantah oleh para ulama. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil menyebutkan bahwa kitab Fiqhul Akbar itu bukan karya Al-Imam Syafi'i. Dan isi kitab itu adalah akidah yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Jadi apa alasan kitab ini, apa bukti bahwa kitab ini karya Al-Imam Ibnu Abi Asim? Di sini kan disebutkan oleh Syekh. Pertama, adanya sanad yang bersambung dengan riwayat yang ma'ruf. Adanya sanad. Sanad itu kan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah bukan karena sanad itu mata rantai keilmuan sehingga sampai kepada beliau, dari guru ke guru sampai kepada Imam Ibnu Abi Asim, bahwa kitab ini memang sahih dari beliau. Baik. Yang kedua, ja'a fi dakhilil kitab qala Abu Bakar Ibnu Abi Asim wa ahyanan yaqul qala Abu Bakar qala atau qala qadi. Itu menjadi bukti adanya ungkapan bahwa qala Abu Bakar Ibnu Abi Asim pada kitab beliau ini. Itu bukti. Kemudian tapi kalau tertulis gitu aja kan tidak ada yang meriwayatnya, tidak ada riwayatnya. Kemudian tidak ada pula terakhirnya qala Abu Bakar Ibnu Abi Asim. Berarti kan tidak jelas juga siapa yang mengucapkan. Ini akhir dari sanad itu ada berkata Abu Bakar Ibnu Abi Asim. Akan jelas beliau. Bukti yang ketiga, syuyukh Ibnu Abi Asim fi hadzal kitab hum syuyukhuhu fi kitabihil ukhra. Syekh-syekh yang disebutkan, guru-guru beliau yang disebutkannya dalam kitab As-Sunnah ini, itu juga guru-gurunya dalam kitab yang lain. Berarti memang karya beliau ini. Itu kan luar biasa landasannya. Kemudian musannif kitab ini mengeluarkan hadis-hadis di dalam kitab As-Sunnah ini
juga beliau sebutkan dengan sanadnya dalam kitab-kitab dalam kitab-kitabnya yang lain. Berarti jalur-jalur periwayatannya juga. Disebutkan hadis ini di sini, ada juga dalam kitab-kitabnya yang lain dengan sanad-sanad yang disebutkan dalam kitab ini. Sebagaimana juga dalam kitab-kitabnya yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Ini disebutkan oleh Syekh Basim Al-Jawabirah. Ini alasan atau landasan bahwa kitab ini, penisbatan kitab ini kepada beliau adalah penisbatan yang sahih. Ini apa pelajaran yang bisa kita petik? Ini menunjukkan ternyata para ulama kita tidak tanggung-tanggung. Kita mesti ingat, sumber yang menyebabkan kesesatan itu ada dua. Berdalil dengan bukan dalil, kedua salah dalam memahami dalil. Di antara sebab salah dalam memahami dalil adalah tidak merujuk kepada kitab-kitab terdahulu. Di ulama al-usul betul-betul meneliti, betul tidak karya Imam Ibnu Abi Asim ini. Oh iya betul, luar biasa. Ini keyakinan. Dan Syekh Basim Al-Jawabirah, itu beliau menyebutkan riwayat kitab dia, apa sanad dia kepada penulis ini. Ya. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itulah dulu ya yang dapat kita sampaikan. Khulasatul kalam, teruslah belajar akidah yang sahihah dari kitab-kitab yang seperti ini sehingga nampak yakin betul-betul kokoh pegangan itu, bukan pegangan-pegangan ya cerita ke cerita saja. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.